Shalom para pendengar semua. Tentunya bagi Anda semua yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur saudara karena kita dapat bertemu kembali melalui perkongsian kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saudara berharap melalui perkongsian ini kita semua sama-sama diberkati oleh Roh Kudus Allah. Saudara sekalian, mungkin Anda pernah ditanya oleh mana-mana pihak tentang apakah Anda sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, apakah Anda percaya bahwa Anda akan masuk surga? Nah, untuk menjawab persoalan ini saudara, terlebih dahulu saya membawa kita untuk melihat ada dua perkara penting. Yang pertama, apakah maksud agama Kristen? Yang kedua, apakah kata Alkitab tentang benarkah penganut agama Kristen dijamin masuk surga? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kata Kristen atau Kristiani merujuk kepada pengikut agama Kristen atau yang terkait dengan ajaran Kristen tersebut. Secara khusus, kata ini digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang memeluk iman Kristen, yaitu keyakinan mereka bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan juru selamat dunia, serta mengikuti ajarannya seperti yang terdapat dalam Alkitab. Sahabat semua yang dikasihi oleh Tuhan, kata Kristen berasal daripada kata Kristus. Nah, ini diambil dari bahasa Yunani yaitu Kristos, artinya yang diurapi atau Mesias. Pengikut Kristus saudara disebut Kristen adalah untuk menunjukkan identiti iman mereka, yaitu sebagai orang-orang yang mengikuti ajaran atau gaya hidup Kristus. Saudara, menurut sejarah, istilah Kristen pertama kali digunakan di Antioquia. Nah, hal ini tercatat dalam Kisah Para Rasul bab 11 ayat 26. Ini adalah catatan yang membuktikan identiti diri sebenar mereka adalah sebagai pengikut Yesus Kristus. Hari ini saudara, kata ini digunakan secara meluas, adalah merujuk kepada seluruh komuniti orang-orang yang menganut agama Kristen di seluruh dunia. Saudara, berbalik kepada persoalan itu tadi, yaitu apakah pengikut agama Kristen atau pengikut Kristus dapat masuk surga? Nah, menurut ajaran Kristen, pengikut Kristus yang hidup dalam iman dan setia mengikuti Kristus, pasti pada akhir hidupnya dia akan masuk ke dalam surga. Benar saudara? Surga ini dipandang sebagai tempat kehadiran Allah yang penuh dengan kebahagiaan abadi, persatuan dengan Allah, dan kehidupan yang bebas dari segala penderitaan bahkan kutuk dosa. Sahabat semua yang diberkati Tuhan, Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan seseorang tergantung pada imannya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penebus dosa hidupnya. Pengikut Kristus percaya bahwa hanya oleh kasih karunia Allah dan pengorbanan Yesus di kayu salib, maka semua dosa manusia dapat diampuni dan menerima hidup kekal bersama Allah di sorga. Untuk membuktikan penyataan ini saudara, ada beberapa kutipan ayat Alkitab untuk menegaskan bahwa benar para pengikut Kristus yang sejati akan masuk ke dalam surga. Buktinya saudara ini. Yang pertama, Yohanes 3:16. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya, jika mau hidup kekal, yaitu sorga, percayalah dahulu kepada Yesus sebagai Allah yang telah menyelamatkan hidup Anda. Yang kedua, di dalam Roma bab 10 ayat 9 berkata, karena jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya saudara. Artinya, setiap orang yang mengaku bahwa Allah membangkitkan Yesus dari kematian dan percaya sungguh-sungguh kepada dia, maka diselamatkan untuk hidup bersama Allah. Oleh itu saudara, para pengikut Kristus yang sejati harus ingat
bahwa inti dari iman Kristen kita adalah tergantung pada pengampunan dan anugerah Allah. Setiap orang yang ingin masuk surga harus terlebih dahulu datang kepada Kristus dengan hati yang tulus dan percaya sepenuhnya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Haleluya. Sekian pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.